Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ahsanallahu yakum. Melanjutkan pembahasan penjelasan tentang Arba'in Nawawi pada hadis yang pertama. Kita sampai pada halaman 9. Yang kedua yaitu tentang makna hijrah atau hijrah. Makna yang kedua, al-intiqalu min daril kufri ila daril iman, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Contohnya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Saya tadi dikirimin foto Pak D saya sedang berhaji. Kebetulan beliau sekarang sedang di Madinah sama istrinya, sedang makan bakso. Tahun 2009 yang lalu beliau hajian juga, ngabarin ke saya, "Mir, saya nggak jadi beli bakso." Loh, kenapa Pak D? Mahal. Nah, emang berapa Pak D? 30.000. Karena di Nganjuk itu paling mahal 10.000. Tapi sebenarnya murah, lebih murah lagi gitu ya. 3.000 tuh ada bakso di sana. Di Nganjuk, Pak. Waktu saya mondok itu ada mie ayam harganya 3.000. Murah-murah. Setelah dikurskan, ternyata harganya cuma 8 real. Saya bilang, kalau jenengan kurskan, ya nggak makan gitu. Nah, tadi beliau ngasih foto saya sedang makan bakso di Madinah. Harganya berapa Pak D? 20 real. 50.000 gitu. Makannya sepiring berdua lagi. Itu ngirit apa nggak punya duit itu. 20 real itu memang sebenarnya mahal. Tapi kalau dilihat dari proses waktunya memang murah jadi. Gitu. Terlebih lagi sekarang jikalau UMR di Saudi itu masing-masing kan berbeda. Kalau sopir kan sekarang 1.500 sampai 1.700 real, sekitar 4 jutaan itu UMR. Nah, saya bilang kalau dikurskan ya nggak jadi makan. Mendingan di rumah aja, harganya kurang dari 10.000. Nah, setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah, beliau mendapati di Madinah telah muncul benih-benih negara Islam. Makanya untuk menyempurnakan Islam itu Nabi SAW itu tidak terlalu berat. Karena di dalam Madinah itu sudah muncul benih-benih negara Islam. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin. Yang kemarin saya jelaskan, di antara sebuah negeri itu disebut sebagai negeri Islam itu karena mayoritasnya muslim. Ya. Akhirnya beliau SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ada yang menyebut negara kita itu tanah suci. Sebuah pesantren, pimpinan pesantren di Jawa Barat. Nah, inilah kalau pimpinannya jahil seperti itu. Nah, padahal di Saudi sana itu tidak semua tanah itu tanah suci. Pun di Madinah, Mekah itu tidak semuanya suci.
Makanya di tanah suci itu kan kalau antum entah itu nanti ke Madinah atau ke Mekah, semoga Allah mudahkan kita. Itu ada apa? Gerbangnya, ada tandanya, tanah haram, tanah itu. Lah apakah setelah tanah haram itu, sebelumnya itu, apakah tanah halal? Iya, tanah halal itu. Apakah dia sudah keluar dari Madinah atau dari Mekah? Belum. Kok aduh, kok jauh-jauh sampai Indonesia, tanah suci, subhanallah. Barang siapa yang tinggal di suatu negeri yang sulit baginya untuk beribadah di sana, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut menuju negeri lain yang mudah baginya untuk beribadah. Nah, ini ketentuan para jamaah sekalian. Iya. Dan sampai sekarang saya masih mendengar sebagian TKW itu sulit untuk beribadah. Terutama yang dari desa-desa. Itu biasanya begitu. Dan ini mereka itu sulit untuk melaksanakan ibadah kalau mereka berada di negeri kafir. Taiwan, Hong Kong, Cina, dan seterusnya itu seperti itu. Nah, tidak boleh dia itu bertempat tinggal di situ. Ya. Walaupun apa? Biasanya karena apa? Masalah ekonomi. Biasanya seperti itu. Nah, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Orang yang tetap bertahan di negeri di mana dia tidak bisa beribadah di dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang dicela. Allah Ta'ala berfirman, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Nah, adapun yang kedua, ini tentang makna hijrah. Meninggalkan amalan buruk menuju amalan soleh. Makna ini sebagaimana perkataan Nabi SAW, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya, menjelek-jelekkan, menghina, dan seterusnya. Kemudian dari tangannya, tidak mudah memukul, dan lain sebagainya. Ya. Dan seorang yang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Inilah makna hijrah yang diaplikasikan oleh kebanyakan orang saat ini, yaitu hijrah dari kemaksiatan kepada amalan soleh karena Allah. Apakah makna yang kedua tadi, yaitu al-intiqal, ya, min daril kufri ila daril iman, masih berlaku? Masih. Karena para ulama rahimahullah mengatakan al-hijratu baqin ila yaumil qiyamah. Yang namanya hijrah itu akan tetap ada sampai kapan? Yaumul qiyamah. Termasuk diantaranya ketika kita berada di lingkungan yang buruk, yang sekiranya kita tidak kuat, tidak bisa merubah, ya wajib bagi kita untuk hijrah. Hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hijrah sebagai permisalan kalimat di awal hadis. Bahwasanya amalan tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu hijrah. Bukan kebalikan, karena saya pernah lihat sebuah anaknya seorang artis besar Indonesia, musisi Indonesia, di vlognya pribadi dia, di channel pribadi dia itu ngasih judulnya Hijrah ke London. Nah, ini para jamaah sekalian, jikalau sebuah kalimat syar'i yang membawanya bukan ahli ilmu, bukan bahkan orang bodoh, ya jadinya seperti itu. Hijrah kok ke London. Subhanallah, ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat melakukan suatu amalan dengan niat yang berbeda. Ia bisa saja berhijrah dengan niat karena Allah. Dan di waktu yang sama ia juga bisa berhijrah karena dunia. Karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengklasifikasikan hijrah menjadi dua. Yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya.
Dan karena ini adalah perkara yang baik, sehingga Rasulullah SAW mengulangnya lagi. Kemudian yang kedua, hijrah karena dunia dan wanita. Dan karena ini sesuatu yang buruk, sehingga beliau tidak mengulang lagi. Yang maknanya apa? Jikalau perbuatan itu baik menurut Allah dan Rasulnya, lanjutkan. Continue. Dengan demikian, hal itu akan menjadi sebuah track record kehidupan kita di atas ketaatan kepada Allah, sehingga pada akhir hidup kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Keduanya secara zahir memiliki bentuk yang sama, yaitu meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah niat. Makanya niat itu penentu utama daripada sebuah amalan. Tatkala seseorang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala. Adapun jika ia berhijrah karena dunia dan wanita, maka dia hanya mendapatkan dunia dan wanita, tidak lebih. Ya. Atau bisa jadi jikalau dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dunia dan wanita. Insyaallah. Ya. Kata dunia diambil dari kata dunuwun yang berarti qaribun. Yang artinya dunia ini sebentar. Hal ini dikarenakan orang yang tinggal di dunia itu tidak akan lama. Paling mentok umur itu 150 tahun. Iya. Sementara di akhirat itu puluhan juta. Wallahu a'lam. Yang kita tidak tahu. Nyatanya 1500 tahun yang lalu yang orang yang wafat itu tidak bisa kembali. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan wanita secara khusus setelah penyebutan dunia. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita. Nah, bagaimana? Tayyib, para jamaah sekalian, hukum asalnya memang demikian. Ya, untuk para wanita hukum asalnya demikian. Tetapi di satu sisi lain, Allah dan Rasulnya SAW memberikan solusi supaya wanita itu tidak memberikan fitnah yang besar bagi laki-laki. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian di rumah kalian. Makanya hukum asal perempuan itu pertama menutup aurat, kedua betah di rumah. Makanya sekarang kaum laki-laki banyak yang nganggur tuh. Ya toh? Karena wanita keluar. Di satu sisi lain, mana bosnya juga seorang laki-laki. Selain itu, perempuan tidak banyak cekcok. Pun juga kalau digaji rendah juga mau. Di satu sisi lain, laki-laki juga bagi perempuan itu tidak bisa diandalkan. Nah, ya sudah jadinya seperti itu. Padahal jikalau dua-duanya mau sabar, mau menapaki apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah indah di situ. Kenapa menjadi ketimpangan yang semacam ini? Karena nggak sabar di atas ketaatan kepada Allah. Iya. Makanya para ulama menjelaskan wanita tanpa mahram itu haram bersafar. Tetapi jikalau dia masih dalam satu kota, nggak apa-apa tanpa mahram. Tapi satu kota maksudnya di sini, kalau di Jakarta Timur ya nggak perlu pakai mahram. Karena sebagian pendapat dari para ulama, diantaranya Tajuddin As-Subki dan Ibnu Hazm Al-Andalusi, kita dari Lubang Buaya sini ke Pondok Gede itu sudah safar.
Itu. Kalau menurut Syekh Abdullah Al-Bassam itu malah lebih sempit lagi, sulit untuk diamalkan. Kenapa? Kata beliau minimal dihitung safar itu 2 hari. Lah, saya perjalanan terlama itu dari Kuwait ke Indonesia. Itu 17 jam. 17 jam. Kalau dari sini mana Cengkareng situ, Bandara Suta itu sampai ke Jeddah itu atau ke Madinah cuma 9 jam 45 menit. Nah, ini tentu saja apa? Menyulitkan. Nah, dan selain itu juga yang paling afdal dari seluruh solusi yang Allah berikan dan Nabi SAW bersihkan adalah bahwasanya perempuan di rumah. Makanya dikatakan idza sakanatil mar'atu baitaha sakanal bait. Apabila seorang wanita itu betah di rumah, maka rumah akan tenang. Ya. Wanita termasuk dari dunia, akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus karena wanita bisa menimbulkan fitnah yang sangat banyak bagi laki-laki. Antum kalau melihat wanita bercadar, terfitnah enggak? Yakin? Saya nggak yakin loh. Wanita bercadar itu aja tertutup aja ada fitnahnya loh Pak, apalagi kalau nggak pakai. Nah, kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan demikian. Betapa banyak laki-laki hancur diakibatkan karena fitnah wanita sehingga mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan mengintainya dan memerintahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian fungsi niat dalam Islam. Secara umum fungsi niat kata para ulama adalah litamyiz, yaitu sebagai pembeda. Nah, pembeda dalam hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembeda antara suatu amalan dengan amalan yang lain. Dalam masalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya adalah pembeda antara ibadah yang wajib dan sunnah. Misalnya niat menjadi pembeda antara sholat sunnah qabliyah dan zuhur dan sholat zuhur yang wajib. Nah, di sini para jamaah, sebagian para ulama menjelaskan sholat sunnah itu ada 3 sholat sunnah yang bisa digabung, yaitu sholat sunnah setelah wudhu, tahiyatul masjid, dan qabliyah. Itu qabliyah. Nah, ternyata ada satu yaitu qabliyah. Ini saya mendapatkan keterangan lebih terperinci lagi. Kalau sunnah qabliyah itu sekiranya kita masuknya adalah sebelum azan, maka bisa menggabung 3 ini. Dari sholat, wudhu, setelah wudhu. Sebagian para pesantren itu memberikan nama sholatun li syukril wudhu, untuk mensyukuri wudhu. Tetapi nama ini tidak ada dalilnya, sehingga saya tidak menggunakan ini. Intinya sholat sunnah setelah wudhu. Kemudian yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, qabliyah. Sekiranya kalau masuknya kita ke masjid atau musola itu sebelum azan, ketiganya ini bisa kita satukan dalam satu niat. Ya. Tapi jikalau kita masuknya musola atau masjid setelah azan, maka qabliyah itu tidak bisa dicampur. Mana yang afdal adalah qabliyah salat. Itu bisa dipahami Pak Jamaah ya? Iya, alhamdulillah. Salat sunnah qabliyah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat langsung dengan 1 salam. Ya. Pelaksanaannya bisa dengan 4 rakaat dengan 2 salam atau 4 rakaat secara langsung dengan 1 kali salam seperti sholat zuhur. Nah, masalah ini luas. Sekiranya masalah itu luas, maka kita tidak bisa mempersempit. Ya.
Jika seseorang melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka kita akan dapati bentuk sholatnya sama dengan sholat zuhur. Kan secara pelaksanaan antara zuhur, asar, isya itu sama. 4 rakaat. Tetapi yang membedakan apa? Niat. Iya. Akan tetapi keduanya dapat dibedakan dengan niat. Apakah ia meniatkannya untuk sholat qabliyah atau untuk sholat zuhur dan seterusnya. Kemudian pembeda antara ibadah dan adat, litamzizi bainal adati wal ibadah. Kapankah sesuatu amalan itu menjadi ibadah dan kapankah dia menjadi adat, tergantung niat. Ya. Contoh dalam perkara ini adalah mandi. Mandi perkara yang sangat ringan. Kita semuanya mandi semua. Butuh mandi. Ya. Seorang yang mandi memiliki 2 kemungkinan. Bisa jadi dia mandi junub atau mandi biasa. Nah, mandi junub dia mendapatkan apa? Pahala. Karena apa? Niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Dan biasanya didahului dengan niat. Dan ini berpahala. Semua itu tergantung niatnya. Jika ada orang yang junub kemudian mandi dengan tanpa niat mandi junub, hanya mandi biasa, maka hadasnya tidak terangkat. Itu. Ya. Dan jika dia sholat, maka sholatnya tidak sah karena dianggap belum bersuci. Makanya para jamaah, wudhu itu harus betul-betul isbagh. Harus sempurna. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Bagian kaki tengkuknya di sini, kalau dia tidak kena air, itu tidak sah. Gitu. Apalagi kalau cuma cepet begini. Nah, para ulama mengatakan orang yang ketika dia itu membasuh daripada kepala, tapi yang dibasuh ini sah tidak? Tidak sah. Kenapa demikian? Karena yang dibasuh kening, bukan kepala. Iya. Makanya kalau ada di antara antum melihat ada orang yang melakukan demikian, ketika dia itu mashu ba'dar ra'si, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama membasuh sebagian, makanya ada yang cuman begini saja. Yang kedua adalah secara keseluruhan. Nah, adapun dalil yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim di dalam kitab Bulughul Maram itu ada 2 cara dalam mengusap. Pertama dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian kembalikan lagi. Cara yang kedua dari belakang ke depan, kemudian kembalikan lagi. Itu ada dalilnya secara khusus. Nah, kalau begini itu bukan membasuh kepala, tetapi kan kening, dan itu batal. Kemudian juga diantaranya yang sering terlewat itu di atasnya siku. Ini masih harus kena ini. Jadi mungkin 1 jengkal, bukan 1 jengkal, satu ruas dari jari, 1 jari itu, entah itu jari antum atau jari siapa, itu agak ke atas lagi. Jangan sampai mentok begitu. Ya, seperti itu. Dan contoh yang lainnya. Inilah di antara beberapa contoh halaman 13 yang menunjukkan fungsi niat. Ya, yaitu pembeda antara ibadah dan adat. Kedua adalah pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amal. Fungsi pembeda dalam kategori ini adalah apakah amalan tersebut untuk Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan ini kita bisa membagi amalan menjadi 2. Baik, para jamaah sekalian, ini masalah lafaz. Ya. Masalah lafaz, saya tidak mendapati pertama dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya tidak mendapati juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya masalah ini terdapat pada thaharah, niat dan lain sebagainya. Di dalam kitab Al-Imam Syafi'i pun lafaz usolli fardhu zuhri dan seterusnya
nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, itu tidak ada. Dan itu puluhan tahun, enggak puluhan tahun, dan mungkin 10 tahunan, 20 tahunan lah gitu. Allah alam gimana ngitungnya. Itu tidak ada. Saya coba mencari di seluruh kitab-kitab mazhab Syafi'i, itu tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun nggak memberikan contoh lafaz itu. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, kalau sekedar usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'mum lillahi ta'ala, kurang. Jam sekian di masjid ini, shaf keberapa, imamnya siapa, dan seterusnya. Ras itu sholat. Gak jadi sholat. Makanya niat itu di hati. Kalau toh sunnah, itu bukan sunnah yang keluar dari sabda Nabi SAW, tetapi mazhab. Makanya dalam masalah fikih, itu saya lebih suka membahasnya dengan hadis, bukan kitab mazhab. Makanya saya membahas, karena saya lebih suka, saya dengan antum seperti ini lebih suka belajar bersama. Tidak ada ustadz dan murid. Saya lebih suka seperti itu. Saya membahas Bulughul Maram itu 8 tahun. 8 tahun. Insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memang tidak saya dapati itu. Dan kadang pendapat mazhab itu tidak sejalan dengan hadis. Tidak sejalan dengan hadis. Makanya tadi saya katakan niat itu dalam kitab Al-Um tidak ada. Alhamdulillah saya punya kitab Al-Um 11 jilid. Sebenarnya ada 3 terbitan punya saya. Yang paling bagus ada 11 jilid. Kemudian ada 8 jilid dan ada 6 jilid. Itu semuanya cetakan Mesir, dan itu tidak ada. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu memberikan contoh lafaz dalam niat tersebut. Nggak ada. Ya. Makanya apa? Kadang mazhab itu tidak sejalan dengan hadis. Dan itu banyak sekali. Nah, kemudian yang pertama, amalan karena Allah. Inilah yang diharapkan dari seorang hamba, dan inilah yang berpahala di sisi Allah. Yang kedua, amalan karena selain Allah. Beramal karena selain Allah terbagi menjadi 2 model. Yang pertama karena dunia akan tetapi tidak riya. Niat karena dunia terbagi menjadi 3. Pertama, niatnya terhadap dunia lebih mendominasi. Amalan dengan niat seperti ini tidak akan mendapat pahala sama sekali di sisi Allah. Ya. Yang kedua, niatnya terhadap akhirat lebih mendominasi. Amalan dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, niat antara dunia dan akhiratnya sama, maka sebagian ulama mengatakan amalan tersebut tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, di sini contohnya beliau hafizahullah taala al-ustaz memberikan contoh seorang dai yang berdakwah dengan dicampuri niatnya untuk mendapatkan pemasukan, atau seorang imam sholat yang niatnya tercampur untuk mendapatkan gaji, atau seorang yang berjihad dengan niat untuk mendapatkan ghanimah. Semua ini merupakan contoh orang yang memiliki niat karena Allah Azza wa Jalla atau akhirat, dan juga sekaligus niat di dunia. Artinya Allah betul-betul menginginkan dari seorang ketika dia beribadah, berdakwah dan sebagainya, itu pure 100% karena Allah untuk akhirat. Adapun pahala mereka maka tergantung kondisi niat mereka. Jika niat akhirat mendominasi, maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika niat dunia lebih besar, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Karena ingin dipuji, yang kedua, riya dan sum'ah. Seorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tercampur niat ingin dipuji walaupun hanya sedikit, maka seketika pahalanya akan gugur. Nah, inilah yang disebut dengan riya. Karena dia adalah syirik kecil.
Yang namanya syirik, entah itu kecil atau besar, tetap berbahaya. Membahayakan pelakunya. Karena memang kecil, dia berbahaya sekali. Sesuatu yang hukum asalnya memang berbahaya, diharamkan secara hukum asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala jalan yang menuju kepada dia haram. Sama seperti sesuatu yang dihalalkan oleh Allah secara hukum asal, maka jalan menuju sana itu halal kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, kemudian hukum asal amal soleh yang tercampur riya, dan ini pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Pembahasan mengenai amal soleh yang tercampur riya terbagi menjadi 3 model. Pertama, amalan tercampur riya sejak awal. Ya, dan ini pembahasan yang paling bagus adalah pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya fotonya di situ kan beliau mengambil Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Orang yang sejak awal ibadahnya diniatkan untuk riya, maka otomatis amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang dia amalkan, tetapi karena niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk riya, maka tidak dapat pahala. Ditolak. Dalilnya adalah qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Makanya Allah sekiranya seluruh di atas muka bumi ini beriman kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau toh sekiranya semuanya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengurangi kekuasaan Allah, ya, maka aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya atau sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian permasalahan di sini, ya, permasalahan. Bagaimana hukum orang yang melakukan suatu amalan karena niat riya? Jadi niatnya riya awalnya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian tidak niat riya lagi, tapi ikhlas. Ya, misalkan ada orang yang menyumbang uang 1 miliar, amin, untuk bangunan masjid. Tapi dengan syarat namanya disebut supaya dipuji, ya. Sehingga mungkin dia menamakan masjid dengan namanya, tapi sebenarnya para jamaah, perihal nama, misalkan antum berniat lillah, ikhlas lillah ta'ala dari awal, ingin membangun masjid di suatu tempat, kemudian nama tersebut, masjid tersebut diberikan nama antum, boleh, tidak masalah, ya. Walaupun misalkan nama antum nggak islami banget gitu loh. Iya. Di Jawa Timur aja ada anak kiai besar namanya Robert. Iya. Jenengan ngertos enggak? Di Jawa Timur sana. Anaknya Robert namanya. Tapi anaknya kiai besar. Kiai besar. Nah itu tidak masalah kalau ingin memberikan nama masjid tersebut dengan nama antum, tidak masalah. Tetapi dengan syarat apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Menulis di papan-papan pengumuman bahwa dia membangun masjid tersebut dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah dosa, lalu bertaubat. Bagaimanakah amalan orang tersebut? Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa amalannya telah gugur meskipun dia bertobat setelahnya. Hal ini dikarenakan amal tersebut tidak dinilai sebagai amal soleh. Ini pendapat Ibnul Qayyim. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan amalannya diterima jika dia bertobat setelahnya. Iya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama.
Dalilnya adalah firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meskipun mereka baik, sering menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua dan melakukan amal kebaikan lainnya, maka amalan mereka tidak diterima karena kekafiran mereka. Karena riya kan kufur sebenarnya. Ya, riya itu kufur syirik. Ya. Akan tetapi jika mereka masuk Islam, maka segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam menjadi diterima berpahala karena keislaman mereka. Oleh karena itu, tatkala Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalannya sebelum dia Islam, maka Rasulullah SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Jadi pendapat yang kedua, insya Allah Ta'ala wallahu alam, yang lebih rajih. Sama seperti ketika kita dulu itu kerja di bank atau berkutat dengan sebuah riba. Maka harta kita yang sebelum kita mengenal riba ini, bekerja di bank ini, itu halal. Tidak perlu diletakkan di sini, tidak perlu, itu halal. Halal. Tetapi setelah kita tahu kalau itu adalah haram dan seterusnya, maka gaji setelah kita tahu itu haram. Tidak boleh kita makan. Makanya tadi dalilnya apa? Fa inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya. Terlebih lagi jikalau kita sudah punya modal. Yang penting enggak modal madil aja. Itu. Maka kita buka usaha. Enggak perlu gengsi juga namanya. Buat apa gengsi? Gengsi enggak makan kok. Ya, dan seterusnya. Maka seperti itulah sama ketika kita mendapati seperti ini. Kemudian yang kedua, B, ya, amalan tercampur riya di tengah-tengah. Orang yang beramal kemudian di tengah-tengah amalnya muncul niat riya ingin dipuji, maka ada dua kondisi. Pertama, dia melawan dan mengusir niat riya tersebut. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berhasil mengusir riyanya. Yang kedua, dia tidak berhasil. Tergantung usaha. Ya. Contohnya, seseorang sedang sholat lalu pada rakaat tertentu timbul riya. Karena adanya dorongan-dorongan tersebut, jika ia berhasil melawan riya dan mengusirnya, maka pahalanya selamat, tidak gugur. Begitu juga orang yang telah berusaha melawan dan mengusir niat riya tersebut, namun tidak berhasil, maka pahalanya orang tersebut juga selamat. Nah, ini sebenarnya kebalikan daripada pendapat yang kedua sebenarnya. Ya, kebalikan dari pendapat yang kedua tadi, yang menyelisih pendapat Ibnul Qayyim, juga sama seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia membiarkan niat riya tersebut karena merasa lezat. Nah, ini berbeda. Ya. Ketahuilah bahwa riya itu sangat lezat. Nah, sahih. Apalagi seseorang jikalau sudah go public, istilah kita. Ya. Maka riya itu sangat lezat sekali. Ya. Lebih lezat daripada steak yang 15 juta di Turki itu. Steak cuma 100 gram 15 juta. Padahal cuma begini doang. Nah, sehingga tidak heran jika ada orang yang senantiasa membiarkan riya dalam hati, hadir dalam amalannya. Dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum membiarkannya riya yang muncul di tengah-tengah amalan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa amalnya tetap gugur. Yang kedua mengatakan bahwa amalnya tidak gugur. Hal ini dikarenakan karena menganggap yang menjadi acuan dalam ibadah adalah niatnya di awal. Ini kebalikan daripada bahasan yang pertama tadi. Ya, tentu saja yang kedua.
Tentu saja yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, riya yang muncul belakangan setelah selesai beramal. Contohnya seseorang yang berdakwah ikhlas karena Allah, namun setelah beberapa tahun kemudian dia menceritakan ya, dengan riya kepada orang lain dakwahnya yang telah lalu. Ya. Sekiranya kalau memang ikhlas lillahi ta'ala, sebenarnya tidak perlu juga didakwakan, diceritakan maksudnya kepada yang aneh. Karena apa? Karena masing-masing medan dakwah itu berbeda. Iya. Contoh lainnya adalah seorang yang umroh atau haji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kaum muslimin di Indonesia ini kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau. Iya. Karena memang haji itu bukan gelar. Seharusnya yang dia dipanggil harusnya Pak Sholat, karena sholatnya 5 waktu. Iya. Haji itu bukan gelar. Ada sebagian yang mengatakan, kan di Mekah di sana itu kalau manggil ya haji. Nah emangnya dia nggak tahu nama ente? Orang Arab itu, kalau orang Arab Saudi itu biasanya manggil seorang yang tanpa nama, pertama Abdullah. Itu nama secara umum. Kalau nggak tahu namanya. Kedua Muhammad. Itu. Kalau orang Jawa biasanya Tole. Orang Jawa. Ya. Kalau orang Sunda Asep. Pak. Kok yang pas lihat antum saya tuh. Kalau perempuannya Neng Lilis gitu biasanya begitu. Nah, makanya setiap suku atau setiap daripada itu ada panggilannya sendiri gitu loh. Iya. Nah, makanya haji itu bukan panggilan. Ada juga sekarang Bu Umroh. Ya, kalau nggak Indonesia nggak ada apa-apa. Islam nyampe di Indonesia berubah, Hindu nyampe di Indonesia berubah. Kemudian Kristen masuk ke Indonesia juga berubah. Iya, seperti itu. Makanya di Indonesia ada Hindu, Buddha. Padahal di negara aslinya Hindu sendiri, Buddha sendiri loh. Nah, kemudian setelah pulang ke tanah air, dia menceritakan amalannya tersebut karena riya kepada orang lain. Dalam masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah pahala seorang yang beribadah masih ada riya muncul belakangan. Pendapat yang pertama mengatakan seluruh amalnya gugur. Ini adalah pendapat Ibnul Qayyim. Pendapat kedua mengatakan amalnya tidak gugur karena amalnya telah selesai. Adapun riya yang muncul setelah selesai beramal, maka ia adalah dosa tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. Dan memang pendapat yang kedua lebih afdal. Ya. Dan kita tetap menghormati daripada pendapat para ulama yang lain. Tidak masalah juga. Yang masalah apa? Kita mencari fatwa-fatwa yang mengenakkan kita. Itu para ulama rahimahullah mengatakan itu ciri-ciri orang zindik. Orang zindik itu di atasnya munafik. Jadi seluruh pendapat ulama itu dicari yang paling ringan, yang paling enak bagi dia. Ini zindik para jamaah sekalian. Ya. Contohnya riba. Ada ustaz kok yang membolehkan riba. Ribanya yang boleh yang apa? Karena memang sebagian ada riba yang boleh yang dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Tapi itu berat juga riba itu gitu loh. Gitu. Nah. Inilah yang taib. Ini pembahasan untuk hadis pertama sudah selesai. Berapa menit lagi? 9. Taib. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Assalamualaikum.